Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya teman-teman ya, saya mau menambahkan materi tentang energi mekanik. Jadi mungkin sebelumnya kita sudah bahas tentang macam-macam energi, tapi mungkin akan spesifik kita perdalam untuk konsep matematisnya di energi mekanik gitu ya. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, yang dinamakan energi. Jadi energi itu adalah segala kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Dan hukum kekalahan energi, kita ingat ya, kemarin pernah kita bahas bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, dan energi hanya dapat diubah ke dalam bentuk lainnya gitu ya, dalam bentuk satu ke bentuk yang lain gini. Nah, energi mekanik itu merupakan penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Jadi bisa kita rumuskan yang namanya EM itu adalah jumlah dari energi mekanik ditambahkan energi potensial. Kemudian EM atau energi mekanik itu digunakan untuk menghitung total energi suatu benda dalam sistem. Nah, energi mekanik itu nilainya akan selalu konstan jika tidak ada gaya luar, misalnya gaya gesek atau gaya hambatan udara gitu. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu energi kinetik gitu ya. Jadi yang dinamakan energi kinetik itu adalah energi yang dialami sebuah benda ketika bergerak. Contohnya mobil ketika berjalan, kemudian sepeda ketika sedang bergerak gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, energi kinetik itu dirumuskan sebagai EK sama dengan setengah dikalikan M dikali V kuadrat, di mana EK itu energi kinetik satuannya joule, kemudian M atau massa benda itu satuannya adalah kilogram, dan V atau kecepatan satuannya adalah meter per second gitu. Jadi gampang ya dihafal ya, EK sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, contoh soalnya, sebuah benda bermasa 200 gram bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Berapa energi kinetik yang dialami benda? Oke, kita tulis dulu yang diketahui di sini ya, diketahui sebuah benda berarti M ya, massa benda ya, sama dengan 200 gram gitu ya. Nah, dari persamaan sebelumnya kita tahu ya bahwa massa benda itu satuannya adalah kilogram. Maka kita ubah ke kilogram dulu. 200 gram dibuat kilogram berarti dibagi berapa? Dibagi 1000 ya, benar ya. Berarti 200 bagi 1000 adalah 0,2 kilogram. Oke. Kemudian bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Nah, ini V sama dengan 36 km per jam. Nah, karena satuannya masih 36 km per jam, kita harus ubah dari kilometer per jam jadi meter per second. Caranya gimana? Caranya seperti ini ya. Jadi misalkan ini kita 36 km per jam gini ya. Berarti kan 36 km kita ubah ke meter, berarti dikali berapa? Kali 1000 ya. 1000. Kemudian 1 jam dibikin 1 detik itu berapa kira-kira? 1 jam kan 60 menit. 60 menit itu berapa detik? 3600 ya. Dan kita sudah dapat ini, berarti kita coret angka 02 nya. Kemudian 36 bisa dicoret sama sini, bisa ya. Bisa hasilnya 1, sehingga kita peroleh 10 meter per second gitu. Berarti 36 km per jam sama dengan 10 meter per second gini. Oke, berarti yang ditanyakan adalah berapa energi kinetiknya? EK sama dengan setengah MV. Aduh, tulisanku jelek sekali ya. Wait. Dihapus dulu. Oke, EK sama dengan setengah M kali V kuadrat. Oke, kita masukkan setengah dikalikan masanya berapa? Masanya 0,2 ya. 0,2 dikalikan V, V-nya adalah 10 kuadrat gitu. Sama dengan 0,2 bagi 2, 0,1 ya. 0,1. Kemudian 10 kuadrat 100. Berarti besarnya energi kinetik adalah 100 kali 0,1,
10 Joule gitu. Gampang ya? Gampang gitu. Oke, lanjut. Setelah energi kinetik, kita akan bahas mengenai energi potensial. Nah, energi potensial itu adalah energi yang dialami sebuah benda terhadap ketinggian tertentu. Nah, nilai energi potensial EP sama dengan M kali G dikalikan H. Dimana EP, oh ini sorry ya, ini EP ya, salah ya. EP itu adalah energi potensial. Satuannya Joule. M adalah massa benda, satuan kilogram. G adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per second kuadrat. Nah, biasanya G ini sudah diketahui ya, nilai G itu sama dengan 10 meter per second kuadrat gitu. Kemudian H itu adalah ketinggian benda terhadap permukaan. Oke, contoh soal. Sebuah benda bermassa 600 gram berada pada ketinggian 15 meter terhadap permukaan. Berapa energi potensial yang dialami benda? Oke, berarti kita tulis yang diketahui dulu. Diketahuinya M benda sama dengan 600 gram. Oke, berarti berapa kilogram? Dibagi 1000, 0,6 kilogram. Oke. Kemudian percepatan gravitasi bumi biasanya itu pakainya umum saja ya, 10 ya. 10 meter per second kuadrat. Biasanya di soal juga diketahui, misalkan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Biasanya di soal sudah diketahui. Kemudian berada pada ketinggian 15 meter, berarti H ya. H sama dengan 15 meter. Oke, kita hitung. Karena sudah diketahui semuanya, berarti EP sama dengan M kali G dikalikan H. Oke, massanya berapa? 0,6 dikalikan G-nya 10 dikalikan H 15 gitu. Oke, 0,6 dikalikan 10 hasilnya berapa? 6 ya. Nah, 6 dikalikan 15 hasilnya berapa? 6 kali 15 hasilnya adalah 90 ya, 90 Joule. Oke. Nah, kita peroleh bahwa besarnya energi potensial adalah 90 Joule. Gampang ya? Gampang lah, masih gampang. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah satuannya ya, Mas Mbak semuanya ya, satuannya ya. Karena ini masih gram, kalian harus ubah ke kilogram dulu. Begitu. Lanjut, mengenai hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik ini sifatnya akan kekal jika tidak ada gaya luar seperti gesekan. Maka energi mekanik total sistem akan tetap. Artinya pada keadaan awal dan keadaan akhir, jumlah dari energi kinetik dan energi potensial akan selalu sama. Gitu ya. Contoh nih, maka kita kerjakan contoh soal ini. Sebuah benda bermassa 500 gram jatuh bebas dari ketinggian 100 meter di atas tanah. Dari ya. Nah, besar energi kinetik benda pada ketinggian 50 meter di atas tanah adalah, oke, saya gambarkan di sini saja. Jadi ada sebuah benda gini ya. Awalnya dia diam gini. Ini mungkin mejanya gitu ya. Awalnya dia diam. M sama dengan 500 gram. Karena bendanya diam, dia tidak ada keterangan kecepatan ya. Berarti V1 sama dengan 0 meter per second. Nah, ketika benda diam ini tiba-tiba dia dijatuhkan ke bawah. Nah, jadi kondisi 1 dia adalah diam. Kondisi 1 benda diam. Kemudian kondisi 2 dia dijatuhkan. Set di sini ya. Nah, dia kondisi 2-nya ada di 50 meter, kondisi 1-nya ada di 100 meter gini ya. Awalnya 100 meter tapi dia diam, kemudian dia dijatuhkan di ketinggian 50 meter. Jadi kondisi 2 jatuh pada ketinggian 50 meter. 50 meter gini ya. Nah, maka berdasarkan hukum kekekalan energi kinetik, jika gaya gesek udara diabaikan dan lain sebagainya, maka
akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik gitu ya. Jadi akan berlaku energi mekanik pada kondisi 1 sama dengan energi mekanik pada kondisi 2 gitu. Oke, kita tuliskan dulu yang diketahui ya. Yang diketahui M sama dengan 500 gram atau 0,5 kilogram. Kemudian H1 sama dengan 100 meter, H2 sama dengan 50 meter, dan G adalah 10 meter per second kuadrat. Ingat ya tadi ya, benda di ketinggian 100 meter dia diam, berarti V1 sama dengan 0 gitu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, bisa. Maka kita tuliskan bahwa EM1 sama dengan EM2 gini ya. Berarti energi kinetik 1 sama dengan tambah ya. Energi hapus aja deh. Hapus. Ini kok tulisannya agak kurang rapi ya. Oke ya. EM1 sama dengan EM2. EM kan rumusnya energi kinetik tambah potensial ya. Berarti energi kinetik 1 ditambah energi potensial 1 sama dengan energi kinetik 2 ditambah energi potensial 2 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di awal di sini ya, sebuah benda bermassa 500 gram itu kan dia awalnya diam, V1-nya 0. Nah, ketika V1-nya 0, apakah dia punya energi kinetik? Ketika V-nya 0 tidak punya ya. Coba nih, misalkan kita tulis di sini ya, EK1 sama dengan setengah M V1 kuadrat. Nah, V1-nya kan 0, berarti kalau dikalikan berapapun nilainya kan akan 0 ya. Nah, maka kita tuliskan EK1 adalah 0 gitu. Ditambah M kali G kali H1 sama dengan EK2. EK2 kita tulis EK2 saja karena kan di soal yang ditanyakan berapa besar energi kinetik pada ketinggian 50 gitu ya. Berarti kan kita cari EK2-nya berapa ya. Itu. Ditambah EP2 berarti M kali G dikalikan H2 gitu. Oke, kita tuliskan ini 0 berarti sudah 0 saja ya. Massa benda kan 0,5 ya. 0,5 dikalikan 10 dikalikan H1-nya berapa? 100 ya. 100. Oke, sama dengan EK2 ditambah massa bendanya masih sama ya, karena tidak berubah ya, 0,5 kali 10 kali H2. H2-nya adalah 50. Oke. 0,5 kali 10 berapa? 5. 5 kali 100 500. 500 sama dengan EK2 ditambah 0,5 kali 10 5. 5 kali 50 250. Maka EK2 sama dengan 500 dikurangi 250. Berapa hasilnya? 250 Joule gitu. Oke, berarti bisa ya kita temukan ya bahwa energi kinetik pada kondisi kedua adalah 250 Joule. Oke, mungkin cuma itu aja tambahan materinya. Jadi silahkan kalian pelajari. Kalau misalkan ada yang belum dipahami, feel free buat WA saja ke saya, tanya, Pak ini kok gini Pak, ini bisa gini, ya boleh silahkan gitu ya. Atau boleh didiskusikan dengan teman-teman. Oke, cukup itu saja mungkin untuk tambahannya. Semoga PSAT-nya besok sukses, dapat nilai 100 semua ya, amin ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.